Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan juga pendengar Surau TV sekalian dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat karunia-Nya kita bisa kembali menyapa Anda semuanya pemirsa Surau TV sekalian pada program Tanyakan pada Ahlinya. Dan program ini berkat kerjasama antara Surau TV dengan Muslim Project XYZ. Dan tayangan kita di sore hari ini bisa disaksikan semuanya di Surau TV ataupun di channel YouTube Muslim Project X. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita akan membahas tentang tema seputar fikih sunnah bersama guru kita tentunya Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Mahfuzahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum dan semua pemirsa demikian. Amin. Ustadz, barakallahu fikum Ustadz atas waktunya di sore hari ini Ustadz ya. Barakallahu fikum pemirsa dan juga pendengar Surau TV sekalian dimanapun Anda berada. Persiapkan diri Anda karena sesaat lagi kita akan bersama-sama belajar. Kita akan mendulang faedah dan juga tentunya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian yang bisa disampaikan melalui telepon WhatsApp kami di 0856 9378 6050 atau bisa juga Anda sampaikan melalui website kami di website tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian dan kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz, mari kita simak terlebih dahulu nasihat pembuka di sore hari ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizullah Ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan dan mengikuti program-program Muslim Project X, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dalam waktu, umur dan semua aktivitas yang dikerjakan. Kalau kita membaca keteladanan para sahabat dulu, mereka sampai piket untuk belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Sahih Bukhari disampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu giliran dengan tetangganya untuk hadir di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerita, kunna natanawabun nuzula ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gantian untuk hadir di majelis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Piket. Ya, beliau cerita, kami dulu kanat alaina riayatul ibil. Kami dulu punya gembalaan unta. Wa kunna natanawabun nuzul, dan kita gantian untuk berangkat pengajian untuk mendengarkan itu. Ji'tu yauman aw nazaltu yauman wa nazala yauman. Aku pergi ke Masjid Nabawi sehari, lalu dia juga gantian. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره فإذا نزل فعل مثل ذلك. Kalau seandainya aku yang berangkat, maka aku hadir di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan dengarkan. Nanti pulang tak ceritakan kepada kawanku. Anda beritahu beliau dari Nabi SAW mengatakan ini ada wahyu yang turun seperti ini dan seterusnya. Dan nanti kalau dia yang berangkat, dia pun melakukan apa yang aku kerjakan. Dan ini disebut oleh para ulama bagaimana semangat para salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belajar agama. Padahal Nabi SAW dekat dengan mereka. Mereka waktu itu di zaman yang tidak seperti sekarang fitnahnya, gangguan dan maksiatnya. Dan seperti yang disampaikan sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, beliau pernah cerita kepada orang setelahnya, ma kullul hadis sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua hadis yang kita riwayatkan kepada kalian ini kita langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yuhadditsuna ashabuna. Kami mendengar kebanyakan dari para sahabat yang hadir. Kalau kami tidak hadir langsung, maka kami akan belajar dari kawan-kawan kami. Ya. Wa kunna mustaghilina
biriayatil ibil. Kita kebanyakan sibuk untuk menggembalakan unta, ya. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk nambah belajar dan jangan sampai ketinggalan. Maka beliau juga mengatakan, wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yatlubuna ma yafutuhu sama'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dulu kalau mereka ketinggalan pelajaran, tidak sampai mendengarkan hadis, maka mereka akan bertanya kepada para sahabat yang hadir. Fayuhaddithuhum aqranuhum fayasma'una mimman huwa ahfadhu minhum. Maka mereka akan mendengar dari para sahabat yang hadir dan mereka akan menerima dari orang-orang yang lebih banyak hafalannya dari mereka. Wa kanu yushaddiduna ala man yasma'una minhum. Dan mereka betul-betul disiplin, berhati-hati dan ketat sekali ketika meriwayatkan dari kawan-kawannya. Artinya mereka akan bertanya, kamu beneran nih dengar dari Nabi SAW? Ini merupakan bentuk keteladanan seperti kita sebutkan tadi, bahwa para sahabat, mereka pun tidak mau ketinggalan waktu, meskipun punya kesibukan, punya tanggung jawab, harus bekerja, dan itu adalah salah satu hal yang wajar, lumrah. Kepala rumah tangga mau tidak mau harus memiliki pencaharian, atau dia harus kerja dari waktu pagi sampai siang atau sore, atau minimal dia punya nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Tetapi kalau sampai kita tidak belajar agama itu sangat merugikan, ya, sangat merugikan, dan akhirnya banyak transaksi atau ibadah yang salah dan tanggung jawabnya kita. Kenapa kau tidak mau belajar? Zaman sekarang kalau orang bilang, oh saya tidak tahu, ya, dikatakan kenapa tidak tahu? Maka disampaikan dalam sebuah hadis, ala sa'alu idza lam ya'lamu ala inna shifa'al 'iyyis su'al. Kenapa kalau mereka tidak tahu tidak bertanya? Ketahuilah bahwa obat untuk orang yang tidak tahu adalah bertanya. Barangkali ini sebagai mukaddimah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa terus belajar Ustaz, ya, barakallahu fikum. Baik Ustaz, mohon izin mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan pertama Ustaz. Kali ini pertanyaan dari pemirsa kita Bapak Weli Umar. Beliau menanyakan, Bismillah, izin bertanya Pak Ustaz. Pada salat qobliyah dan juga ba'diyah zuhur, mana yang lebih afdol Ustaz? Antara dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam atau dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 2 kali salam. Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik, ini sebenarnya khilaf di antara ulama. Ada sebagian mereka mengatakan boleh dilakukan langsung sekali salam. Kemudian mayoritas ulama mengatakan dilakukan 2 kali salam, karena memang dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian dalam riwayat Habibah tidak salah, dalam riwayat Abi Dawud dikatakan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu alaihi an-nar, atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang berusaha menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, maka dia akan diselamatkan dari api neraka oleh Allah. Artinya nas atau redaksinya memang 4. Maka sebagian ulama mengatakan ya sudah, itu 4 rakaat itu ya sekali salam. Ya, itu sekali salam, dan itu merupakan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, dan termasuk ada beberapa riwayat dari salaf. Mereka mengatakan dibedakan antara sholat malam dengan sholat siang. Sholat malam 2 kali salam, 2 kali salam. Kalau siang 4 gitu. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa sholat itu ya 2 rakaat sama dengan sholat malam. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat. Jadi semuanya sama. Meskipun ada tambahan salatun nahar yang tadi disebutkan salat siang, itu banyak ulama yang mengkritik bahwa tambahan itu tidak benar. Meskipun sebagian ulama menyatakan juga itu benar.
Ya, itu memang ada tambahan itu. Ada nukilan dari salaf tadi disebutkan bahwa mereka membedakan antara sholat malam dan sholat siang. Tetapi ternyata ada banyak nukilan dari salaf juga yang menunjukkan bahwa mereka sholat siang pun 2 rakaat, 2 rakaat. Ditambah lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak contohkan sholat siang itu memang 2 rakaat. Di antaranya riwayat Abdullah bin Umar yang menunjukkan tentang 2 rakaat sebelum zuhur. Hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal salat rawatib dari Nabi SAW 2 rakaat sebelum zuhur. Itu berarti 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa di siang hari 2 rakaat juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 2 rakaat juga. Bahkan beliau pernah salat 8 rakaat ya 2 gitu. Artinya memang salat itu hukum asalnya 2 rakaat. Meskipun ada riwayat yang mengatakan 4, artinya 2 kali salam. Jadi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sholat zuhur itu kalaupun mau dilaksanakan 4 rakaat dilakukan dengan 2 kali salam. Wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh pendengar kita Bapak Weli Umar. Kami kembali mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pemateri kita melalui telepon WhatsApp kami di 0856 9378 6050. Baik, pemirsa dan juga pendengar sekalian, kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Ini pertanyaan dari Bapak Efri, beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di masjid tempat kami berdomisili ada imam masjid yang hampir semua jamaahnya sepakat bahwa bacaan imam tersebut keluar jauh dari hukum tajwid yang benar. Akan tetapi imam tersebut menyangkal jika bacaannya itu jelek seperti itu dan menolak untuk diganti dengan jamaah yang bacaannya jauh lebih baik. Pertanyaannya Ustadz, apakah kami harus mencari masjid lain atau tetap berjamaah saja dengan imam tersebut? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ini sebuah fenomena ya. Kita katakan fenomena itu karena banyak terjadi. Dan ini merupakan fenomena yang memprihatinkan. Di saat banyak kaum muslimin yang tidak memakmurkan masjid, yang ada di masjid sebagian rebutan jadi imam gitu. Ini kan kalau kita mau pakai bahasa yang apa adanya, memalukan itu benar ya. Kecuali kalau memang dia berhak. Tapi kalau seandainya tidak mencukupi syarat, maka ya tidak pas banget ya gitu. Baik, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi yang mengatakan bagaimana posisi kami sebagai makmum, apakah perlu mencari masjid lain. Dan yang sebelumnya kita awali dengan poin bagaimana status sholatnya. Kalau imam mereka bacaannya jelek, kita katakan kalau seandainya jelek bacaan imam dan tidak menggunakan tajwid itu sampai merubah makna, maka wallahu alam sholatnya bisa bermasalah. Otomatis jawaban poin kedua akan terpengaruh dengan jawaban poin pertama. Kalau seandainya sholatnya bermasalah, maka dia akan mencari masjid lain ya. Kalau tidak sah, ya contohnya tidak sah seperti kalau sampai merubah harokat. Seperti misalkan siratal ladzina an'amta dibaca siratal ladzina an'amtu. Itu yang dicontohkan oleh para ulama. Otomatis maknanya berubah. Adapun seandainya makna tidak sampai berubah, seperti ain dibaca seperti hamzah, ha dibaca seperti ha. Nah, ini banyak sekali, panjang pendek, kurang dengung, atau mungkin iqlab yang mestinya berubah ba menjadi samar-samar dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali yang seperti ini. Nah, ini cuman para ulama mengatakan harusnya orang yang kayak begini belajar. Tetapi kalau seandainya ada orang yang tetap tidak bisa seperti itu, maka sholatnya tetap sah insya Allah selama tidak sampai merubah makna. Tapi kalau sampai merubah makna, ini yang repot. Ya, ini yang repot. Nah, intinya selama tidak sampai merubah makna, insya Allah sholatnya sah. Baik, sekarang mauqif atau sikap makmum bagaimana? Ya, tapi sebelumnya imam ini hendaklah tahu diri. Kalau seandainya dia memang tidak bagus bacanya, apalagi sampai berdebat dengan makmum yang banyak mengatakan bacaan antum itu keliru dan dia bersikukuh, ini nggak perlu sebenarnya. Ya.
Nggak perlu seperti itu. Tahu aja kalau memang makmumnya pada nggak suka. Ada hadis yang mengatakan bahwa salat mereka tidak sampai kepada kerongkongan atau tidak sampai dilaporkan kepada Allah ketika makmumnya pada benci. Nah, para ulama mengatakan kebencian makmum karena apa? Karena salatnya jelek, bacanya tidak bagus. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Maka mestinya dia lebih tahu diri. Para makmum, kalau seandainya mereka ingin pindah ke masjid yang lain, kalau seandainya tidak menimbulkan konflik, tidak mengganggu keutuhan dan persatuan, ya wallahu alam aman-aman aja. Seperti ada orang pengen di masjid agung, ada yang di masjid besar, ada yang di masjid kampung, ada di masjid kerja, ada yang terusnya, tidak masalah. Tetapi kalau seandainya pindahnya dia di masjid lain itu justru membuat masalah, ya maka diupayakan untuk memprioritaskan yang lebih urgent. Ya, jadi mungkin persatuan dan mungkin justru masukan itu bisa diterima dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh pendengar kita, Ustaz, ya. Dan semoga bisa menjadi penyadaran juga bagi imam-imam yang memang belum bagus bacaannya, Ustaz. Kembali kita beralih, Ustaz, mohon izin ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Tri Eka Wayuni. Beliau menanyakan, Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah tidak boleh kita menggunakan emoji-emoji yang bentuknya kepala, ada wajahnya, ada senyumannya? Apakah memang itu tidak diperbolehkan? Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Baik. Intinya kita tahu bahwa memang gambar itu para ulama tidak membolehkan ya. Nah sekarang karena memang banyak hal-hal yang baru yang dulu tidak pernah ada, akhirnya para ulama mengkiaskan. Nah, ada dua pendapat setidaknya dalam hal ini. Yang pertama mengatakan bahwa itu boleh kalau memang gambarnya tidak mencerminkan makhluk bernyawa. Itu hanya karikatur saja. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau gambar itu sudah mengesankan bukan makhluk bernyawa, tidak utuh atau memang tidak mewakili ya gambar yang betul makhluk bernyawa, maka itu tidak masuk dalam ancaman. Yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yasna'una as-suwara yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang membuat gambar atau patung, dia akan diminta oleh Allah, akan dihukum dulu, disiksa. Dikatakan, ayo hidupkan yang kamu buat. Kemudian ada hadis lain yang sahih juga, Allah berfirman, wa man azlamu mimman yadhhabu yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan. Siapa orang yang lebih zalim dari orang yang membuat tandingan untukku, buatanku? Coba mereka bikin makhluk buatan aku seperti tanaman-tanaman. Mereka yang bikin, coba. Bisa apa enggak? Gitu. Tapi ini para ulama mengatakan berkaitan dengan orang yang menggambar secara utuh. Dan meskipun gambaran itu bukan berarti patung aja, tetapi bahkan gambar itu gitu. Nah, kalau seandainya sudah tidak ada badannya, kata mereka, berarti nggak masuk dalam ancaman hadis itu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan ini tetap masuk dalam ancaman. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW menyatakan, ala inna surata ar-ra's. Ketahuilah bahwa gambar itu ya, gambar kepala itu sudah dinilai seperti gambaran makhluk bernyawa. Fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Kalau kepalanya dipotong, maka tidak ada gambar lagi. Tidak dikatakan gambar. Seperti juga contohnya dulu pernah ada dalam hadis yang sahih, Jibril pengen menemui Nabi SAW. Pengen menemui Nabi SAW, ternyata nggak jadi masuk. Maka Jibril mengatakan, ama inni lam yamna'ni an akuna dakhaltu fi manzilika illa anna fihi timthala. Nah, aku tidak bisa terhalang masuk ke rumahmu atau tidak menghalangiku untuk menemui engkau kecuali karena di rumahmu itu ada timthal. Timthal itu seperti berhala, seperti berhala. Wa anna fihi kalban, dan di situ ada anjing. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan, famur bitimthali falyuqta' ra'suhu. Maka perintahkan gambar makhluk bernyawa itu dipotong kepalanya hatta takuna kasyajarah, sampai seperti pohon. Maksudnya pohon
Ya karena nggak ada kepalanya. Jadi kalau ada orang tapi nggak ada kepalanya, maka dia seperti bukan makhluk bernyawa ya. Seperti itu maksudnya. Nah, timsal yang dimaksudkan ini seperti berhala tadi itu ternyata ada qiram. Qiram itu tirai dan ada gambarnya. Nah, ternyata gambar yang diletakkan sebagai makhluk bernyawa, kemudian ada dipakai untuk ya penutup begitu. Itu ternyata juga dimasukkan dalam hal yang ancaman untuk gambar. Baik. Nah, sekarang kepalanya itu, bukan kepalanya dihilangkan, tapi malah kepalanya yang ada gitu. Maka ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh bin Baz rahimahumullah, mereka mengatakan kalau masih ada kepalanya berarti itu adalah ancaman dan itu termasuk gambar. Tapi yang jelas, kalau seandainya kita tahu ada khilaf di antara ulama, maka yang lebih pas adalah tidak perlu menggunakan itu. Ya, kita tidak rugi sama sekali tidak menggunakan emoticon itu. Ya, tidak perlu. Ya, tinggal kita ganti dengan yang jelas-jelas boleh seperti ungkapan senyum atau kata-kata sudah seperti itu cukup, insya Allah cukup. Tidak harus menggunakan emoticon. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan Ustaz ya. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. Kayak ini pertanyaan dari Bapak Julian Syah di Curup. Dan pertanyaan ini sepertinya cocok Ustaz bagi pemirsa kita yang mungkin belum menikah Ustaz ya. Beliau menanyakan Ustaz, izin mau tanya Pak Ustaz, bagaimana cara atau tips mengetahui jatuh cinta karena Allah, bukan karena hawa nafsu atau karena bisikan-bisikan setan? Dan bagaimana juga cara memilih calon pasangan yang baik dalam Islam? Sekian pertanyaannya Pak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik. Memang cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk itu berbeda. Cinta kepada Allah itu disertai dengan pengagungan. Dan jangankan kepada Allah, cinta kepada makhluk pun bisa berbeda. Kalau antum mau ditanya detail dan definisi tertulis, memang kadang-kadang susah menjelaskannya. Coba, antum pernah cinta kepada orang tua dan antum cinta kepada kawan. Ya, kita bilang jenis. Cinta kepada orang tua kita bilang cinta-cinta ya. Memang dalam bahasa yang berbeda kita katakan hormat. Tetapi kita juga pun mencintai kedua orang tua. Kita nggak rela ketika ada orang melecehkan, menjelekkan, atau bahkan menyakiti orang tua kita. Karena kecintaan kita kepada orang tua, tidak mungkin kita ridha dengan kejadian itu. Baik, gimana kira-kira kalau kita diminta untuk membedakan cinta kepada orang tua dan cinta kepada pasangan? Tentu berbeda sekali. Berbeda sekali. Dan itu fitrah. Dan intinya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut oleh para ulama adalah cinta yang dilandasi dengan ketakwaan, keimanan. Baik, kita cinta kepada makhluk, tetapi karena Allah. Berarti kita cinta karena dia rajin sholat, cinta karena dia pegang teguh dengan sunnah, karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah dan ana ingin kecipratan ketakwaannya. Tapi kalau cinta itu, ana benar-benar cinta kepada dia karena dia ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok lawan jenis? Nah, ini berarti ada campurannya. Ya, berarti ada campurannya. Dan memang bisa jadi cinta yang dilandasi karena Allah bisa bercampur. Maka para ulama mengatakan cinta kepada seseorang karena Allah itu tidak boleh sampai melanggar batas. Kalau seandainya melanggar batas dan haram, berarti bukan cinta karena Allah, tapi karena syahwat. Ya. Cinta karena Allah karena ketaatan. Lalu kita cinta kepada lawan jenis yang tidak mahram. Ini berarti bukan cinta karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Kalau seandainya cinta kita karena Allah, berarti kita cinta kepada guru kita, misalkan, karena dia berilmu, karena dia mengarahkan kita kepada ketaatan, dan seterusnya. Itu pun juga tidak boleh sampai melampaui batas. Baik. Ada satu nukilan dari salah seorang ulama salaf namanya kalau tidak salah Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz, beliau ini wafat kisaran tahun 250-an berapa gitu. Nah, beliau pernah mengatakan alamatul hubbi fillah an la yazida bil birri wa la yanqusa bil jafa. Kalau kamu cinta kepada seseorang karena Allah,
maka cintamu itu tidak akan bertambah ketika dia berbuat baik kepada kamu. Dan tidak akan berkurang karena dia mencuekkan kamu. Artinya, cinta kita murni karena ketaatan, bukan karena maslahat dan kepentingan. Kalau orang itu cinta kepada seseorang karena dia suka ngasih, nah itu berarti cintanya naluri. Kalau dalam bahasa Arab namanya tabi'i. Ada istilah dalam bahasa Arab, jubilal insanu ila hubbi man ahsana ilaih. Ya, jadi seseorang itu memang difitrahkan oleh Allah suka kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Gitu. Ada orang yang suka ngasih hadiah, ada orang perhatian dan seterusnya. Akhirnya dia senang dengan orang yang memberikan itu. Gitu. Nah ini berarti cintanya bukan karena Allah. Dan meskipun terkadang orang itu bisa menggabungkan antara dua cinta. Cinta karena Allah dan cinta karena naluri kemanusiaan. Tetapi cara membedakannya tadi itu. Kita mau dicuekin atau mau dibaikin. Kalau seandainya cinta kita karena Allah, karena dia suka sholat, karena dia orang sunnah banget, nah, maka insya Allah inilah tanda cinta, bukan karena kepentingan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua tadi Ustaz ya, bagaimana cara mencari calon pasangan yang baik dalam Islam Ustaz? Masya Allah. Iya, itu berarti dicari dengan cara Islami, bukan dengan pacaran karena itu haram. Jadi yang pertama dengan istikharah, kemudian yang berikutnya dengan istisyarah, dengan minta pendapat dan musyawarah, minta saran dan masukan. Dan ketika seseorang sudah cukup umur, kemudian memang siap untuk melangsungkan pernikahan, maka dia mencari dengan lewat relasi ya, bertanya keluarga yang terhormat dan agamanya baik, kemudian memang tidak dikenal dengan orang yang akhlaknya tidak terpuji dan seterusnya, itu bisa dijadikan pertimbangan. Kemudian komunitas juga penting. Ketika seorang tahu, oh ini komunitasnya di sini, mudah-mudahan komunitas itu sedikit banyak menggambarkan. Karena dalam banyak riwayat disebutkan, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, jadi seorang itu akan kebawa oleh perangai kawan dekatnya. Maka lihat kawan dekatnya siapa. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yahtadi. Ya, enggak usah tanya orang itu gimana perangainya, lihat aja kawan dekatnya bagaimana, karena biasanya kawan dekat itu saling mempengaruhi. Maka ada nukilan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan i'tabirur rajula biman yusahib fa innama yusahibul mar'u man kana mithlahu au yusahibul mar'a man kana mithluhu. Nah, dikatakan kamu kalau pengen melihat seseorang, lihat aja berkawannya sama siapa. Biasanya orang yang berkawan itu sama orang yang akhlak dan perangainya berdekatan. Maka dengan cara itu kita bisa mencari ya, orang ini suka punya circle orang kajian di masjid, atau mungkin dia orang yang akhlaknya baik, menutup aurat, bisa dijadikan seperti itu. Dan kita bertanya, setelah itu mencari saran, setelah itu proses-prosesnya ya, ta'aruf, nazar. Ta'aruf pun juga sama, bukan chat-chat, main cinta lama-kelamaan. Ya akhirnya itu maksiat semua. Itu tidak menunjukkan keberkahan, khawatirnya. Ketika kita sengaja untuk menikah, datang ke rumahnya, ta'aruf dengan baik-baik. Saya kondisi seperti ini, antum bagaimana? Kemudian nanti bisa menunjukkan niat. Kalau seandainya sudah pas, ditanyakan juga, kemudian cari berita dan seterusnya, datang nazar, lihat mukanya. Dan tidak boleh juga khalwat sendiri 4 mata, tidak boleh. Tapi harus ditemani dengan mahram. Ya, bisa pihak laki-laki yang membawa ibunya, atau bisa yang perempuan ditemenin oleh mahramnya, ayahnya dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi tadi bagi penanya kita Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz penelpon kita di sore hari ini. Ada Abu Abdillah di Pontianak. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak untuk Ustaz pertanyaannya. Sudah bisa diajukan Ustaz? Ya, silakan Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Perkenalkan, Ana Abu Abdillah di Pontianak. Alhamdulillah Ustaz, Ana ini adalah seorang guru yang ingin Ana tanyakan Ustaz. Kan
di dalam proses pembelajaran itu kan ada media pembelajaran seperti video gitu Ustadz kan, agar lebih mudah difahami oleh murid gitu Ustadz. Cuman Ustadz, terkadang kan di dalam video itu ada selingan musik begitu, ada selingan musik. Dan ya media itu bagus Ustadz sebenarnya untuk anak gitu kan, agar lebih mudah. Minusnya ada memang musik gitu Ustadz. Dan memang tidak ada media selain itu memang agak bercampur begitu Ustadz. Dan tidak ada media yang tidak ada musik begitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz ya hukumnya begitu Ustadz. Sekian Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berbicara tentang wasilah atau sarana. Kita katakan hukum sarana mengikuti tujuan dan hukum asal. Jadi ketika kita menggunakan wasilah apapun, maka kita tinjau dari hukum yang berkaitan dengan wasilah tersebut. Kalau ternyata wasilah itu mubah dan boleh-boleh saja, aman. Apalagi kalau seandainya wasilah itu membuat orang bisa belajar ngaji, dengar orang murattal dan dengan video, ya. Akhirnya anak tertarik untuk ngaji karena lihat ada anak kecil ngaji dan seterusnya. Maka mudah-mudahan seperti itu tidak apa-apa. Tetapi kalau yang tadi disebutkan musik yang itu haram dan tidak ada wasilah untuk mengajarkan selain yang musik itu, kita katakan endaklah. Memang anak kita orang pertama yang mau jadi orang hebat. Sebelum anak kita, banyak orang-orang hebat yang sukses. Dan ternyata mereka tidak mengenal wasilah-wasilah yang ada musiknya tadi. Ya. Sehingga alasan untuk tidak menggunakan musik karena tidak ada wasilah lain itu perlu ditinjau ulang. Ya. Karena banyak wasilah yang masih mubah. Kalau seandainya ada wasilah yang haram, kita harus hindari, dan semoga menghindari yang haram itu membuat kita tambah berkah dan anak semakin taat. Khawatirnya kita kan nggak ngerti masa depannya bagaimana anak tuh. Dia kelihatan faham, tapi ternyata sebenarnya dia kurang paham, dan yang lebih melekat di otaknya adalah musiknya itu. Minimal kalau orang yang sering melihat ada kemungkaran, dia tidak mengingkari dan ridho. Kalaupun dia tidak ridho, minimal melihat kemungkaran tidak mengingkari. Nah, anak ketika sudah terbiasa melihat seperti itu, seolah ini tidak ada masalah. Orang tuanya sudah ngaji saja, misalkan, ternyata membolehkan, biarkan. Berarti dia punya anggapan, sebenarnya ini boleh. Nah, ini berarti kan kekeliruan yang sebenarnya orang tua bikin sendiri. Maka kita katakan, orang tua perlu mengarahkan anak dengan cara yang baik. Termasuk cara yang baik adalah memilihkan wasilah yang tidak bertentangan dengan syariat. Semoga anak kita menjadi orang-orang yang paham terhadap semua ilmu agama dan dunia tanpa harus mengesampingkan rambu-rambu syariat. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi ya pertanyaan dari Bapak Abu Abdillah di Pontianak. Kembali kita beralih, Ustaz, ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada saudara Abdullah. Beliau menanyakan, bagaimana bagi kami nasihatnya Ustadz para pemuda dalam menghafal Al-Quran? Sementara di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, ketika kami sudah berhasil menghafal mungkin 1 atau 2 ayat, terkadang pandangan kami melihat hal yang kurang baik, entah secara langsung atau tidak sengaja ketika lewat di sosial media. Nasihatnya Ustadz, apakah sebaiknya kita tetap melanjutkan hafalannya atau kita menunggu sampai kondisi iman kita sudah betul-betul baik? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Iya, jawabannya adalah justru kita harus lawan yang tidak tadi, enggak benar-benar tadi itu. Yang tidak benar dan kurang baik tadi itu, kita lawan dengan yang bermanfaat. Orang itu tidak akan melakukan maksiat atau tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik dan tidak terpuji kecuali karena dia nganggur. Kalau orang sibuk tidak bakal kepikiran itu. Contohnya, orang ada tes kerja. Ntar lagi akan ada pembukaan lowongan. Lalu dia mempelajari persyaratannya apa, kemudian tesnya kapan, dan waktu yang terakhir akan dibuka kapan. Lalu dia segera cepat-cepat itu. Ketika dia cepat-cepat, dia akan sibuk sekali, nggak mikir untuk melakukan yang maksiat tadi. Nah, maka
kuncinya adalah justru menyibukkan diri dengan yang bermanfaat. Maka ada pepatah Arab mengatakan inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun ayya mafsadah. Ya, orang Arab mengatakan waktu muda, kemudian waktu kosong, dan juga justru fasilitas yang berlebihan seringkali menjadi sebab kerusakan seseorang. Nah, maka baik-baik kita dalam mengatur waktu. Sekarang ketika ada orang berbicara, oh afwan, ana nggak ada waktu untuk mengaji, membaca Al-Quran, apalagi menghafal. Kita katakan, bukan tidak ada waktu. Tetapi tantangan di zaman sekarang justru karena kita rusak dengan medsos. Tidak muda, tidak tua, sama aja. Kalau kita bilang kita tidak ada waktu, kita nggak mampu lagi. Tapi subhanallah, sehari minimal 3 jam kita di depan HP itu. Ya, kalau seandainya 3 jam ini, yang setengah untuk menghafal, maka kita akan tersibukkan dengan minimal yang dari 3 jam menjadi 2,5 gitu. Dan sebenarnya banyak praktisi parenting mengatakan kekurang fokusnya anak dalam belajar di sekolah itu karena kebanyakan nonton. Oh, jadi kayak bengong begini. Ini karena memang kebanyakan nonton. Sekarang fokus orang dewasa pun sama. Di tempat perkuliahan, di tempat pengajian, gaya belajarnya sudah tidak sama dengan orang dulu. Orang-orang tua ketika hadir membawa catatan dengan apanya. Sekarang orang datang paling pegang HP. Kadang memang dia akan menulis di tab-nya begitu. Tapi tulisannya tidak sebanyak orang-orang yang di dalam buku tulis itu sudah. Nulis bentar, dengong gini. Ya, karena kita menjadi korban bersama dari medsos. Nah, kita katakan justru harus dilawan. Ya, tidak perlu nunggu iman sampai kuat. Iman kuat itu bagaimana? Kita sendiri tidak ngerti kapan akhirnya. Nah, maka kita harus lawan bisikan-bisikan itu, kita manfaatkan dan kita bikin target. Saya tidak akan buka HP kalau belum hafal setengah halaman misalkan. Nah, seperti itu. Dan insya Allah bisa. Kalau orang bilang hafalan itu susah, alhamdulillah banyak pesantren tahfidz menelurkan para hufaz, anak-anak kecil. Meskipun awal-awalnya mereka hafalannya tidak kuat, akan tetapi ternyata ditunggu 10 tahun mereka lancar dan bisa duduk di halaqah untuk ngajarin orang-orang lain dalam tahsin dan hafalan. Maka bismillah. Minta pertolongan kepada Allah, hafalkan. Dan jangan memiliki target terlalu kecil. Jadikan targetnya yang gede. Ya, cita-citanya yang tinggi. Ya, hafal 30 juz. Gak cuman 1 ayat, 2 ayat aja. Memang tidak sehari 30 juz itu. Tapi sehari kita pengen punya jatah untuk nambah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi penanya kita Ustaz. Kembali kita simak penelpon kita di sore hari ini Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Habib di Padang. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan untuk Ustaz pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan ini nih Ustaz, bagaimana fikih dalam menerima atau memberi pekerjaan yang sifatnya itu seperti menyewa jasa begitu Ustaz. Sebagai contoh spesifik ini begini Ustaz. Misalnya kita seorang pembawa acara atau MC begitu Ustaz. Nah, ketika di awal kita diminta untuk mengisi di suatu acara tersebut, orang tersebut yang akan menyewa jasa kita itu tidak menyebutkan misalnya bayarannya berapa begitu Ustaz. Karena kita pun tidak ada menetapkan tarif tertentu, jadi kita juga nggak menggubris itu ke yang menyewa kita begitu Ustaz. Namun acara tetap berlangsung, kemudian setelah itu di akhir baru kita dibayar misalnya sesuai dengan berapa yang disanggupi sama orang tersebut gitu Ustaz. Apakah konsep seperti ini benar begitu Ustaz? Atau sebaiknya apakah perlu juga kita menentukan harganya dulu di awal, menetapkan kesepakatan bersama, baru masuk ke dalam praktek ataupun acara yang tersebut gitu Ustaz. Mohon arahannya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Iya. Ana kira insyaallah ini adalah salah satu pembahasan yang ringan, bukan suatu yang pelik dan harus kolot kaku, harus seperti ini. Tetapi karena memang itu lebih kepada yang pertama, sesuatu yang mubah. Transaksi yang tidak ada ketentuan patennya. Nah, kita di zaman Nabi SAW nggak ada MC-an. Nah, sekarang misalkan ada orang mau sewa MC. Nah, maka tidak mengapa
Hukum asalnya sesuatu yang tidak ada larangannya berarti mubah. Baik. Hal yang mubah berarti tidak ada ketentuannya. Nah, kemudian di tengah masyarakat atau secara uruf dan kebiasaan ada sifatnya tak karena ingin saling membantu. Karena ada acara akhirnya anak bantu gitu. Nah, nanti terserah kapan aja itu. Atau ada profesional memang. Kalau profesional ya berarti semuanya jelas hitam di atas putih, dari awal sudah ada tekan kontraknya dan itu terjadi. Ya. Jadi wallahu alam, selama memang kita saling ridho dan biasa untuk seperti itu, apalagi di sebagian tempat yang seperti ini justru aib kalau menentukan tarif, ya. Tapi beberapa tempat kalau profesional memang mau tidak mau, bahkan bukan orangnya tetapi istilahnya adminnya dan semacamnya begitu, ya sudah tergantung uruf masing-masing. Anak kira insya Allah tidak mengapa. Dan wallahu alam kalau di daerah rata-rata orang ya itu tadi, ya sesuai dengan kemampuan, dan orang pun tidak pasang tarif dan seterusnya karena asasnya adalah ta'awun dan saling membantu. Tapi kalau mau betul-betul dari awal mau sepakat sesuatu ya tidak mengapa juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya kita ya, Bapak Habib dari Padang. Kembali beralih Ustaz, mohon izin ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Andi. Beliau menanyakan, Bismillah, Ana ingin bertanya Ustadz tentang syarat menjadi imam sholat. Karena di tempat Ana, kadang imam yang sudah resmi itu suka menyuruh orang lain untuk jadi imam, sedangkan bacaannya sering salah. Begitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Iya, sebenarnya standar menjadi imam sudah ada dalam hadis. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam masyarakat itu adalah yang paling aqra', yang paling qari. Dan paling qari ini ditafsirkan oleh para ulama seperti dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar, aktsaruhum akhdhan lil Qur'an. Yang paling banyak hafalannya. Bukan bacaannya paling fasih, bukan suaranya paling merdu, tidak seperti itu. Tetapi aktsaruhum akhdhan lil Qur'an, yang paling banyak hafalannya. Dan ada riwayat lain yang mendukung seperti ini. Nah, sehingga ini menjadi panduan dan acuan pertama. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bid-din. Kalau seandainya dalam masalah hafalan sama, baru perbandingannya orang yang paling paham agama. Fa in kanu fil fiqhi sawa', kalau seandainya mereka sama dalam mengetahui agama, baru fa'aqdamuhum hijrah. Kalau di zaman Nabi SAW, siapa yang duluan hijrah? Fa'in kanu fil hijrati sawa'an, kalau masih juga di hijrahnya barengan, maka fa'akbaruhum sinna, maka yang paling tua. Jadi tua itu menjadi standar betul, akan tetapi setelah yang pertama hafalannya, kemudian yang kedua pemahaman agama, dan ketiga adalah hijrah. Jadi itu yang menjadi standar. Kalau seandainya ada orang mempersilahkan orang lain, sah-sah aja, karena ada riwayat dalam sebuah hadis, wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi iznihi. Maka jangan sampai ada seorang mengimami orang lain sementara orang lain ini berada di daerah kekuasaannya, kecuali kalau dia memberikan izin. Ya, kalau ada orang yang memang ditunjuk sebagai pemikul kebijakan atau pemilik istilahnya hak untuk menjadi imam dan dia mempersilahkan, insya Allah tidak mengapa aja. Dan banyak yang menunjukkan imamatul mafdul atau imam orang yang tidak afdal itu sah-sah aja gitu. Tetapi kalau seandainya orang hanya sungkan, akhirnya dia fadhal, silahkan begini, nah ini bukan waktunya untuk tawadhu ya. Ini bukan waktunya untuk tawadhu. Kalau memang sudah ditunjuk sebagai seorang imam ratib dan imam tetap, maka dia menjalankannya dengan penuh amanah. Kalau dia tidak mampu karena hafalnya sedikit, maka dia mundur, tunjuk orang yang lebih mampu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.
Semoga bisa dipahami itu oleh penanya kita, Ustaz. Kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Sisa waktu kita ada 8 menit, Ustaz. Mungkin ini bisa menjadi penutup pertanyaan kita di sore hari ini. Penanya kita dari Noval, Ustaz. Beliau menanyakan, izin bertanya, Ustaz, bagaimana tipsnya agar ibadah kita bisa khusyuk, terutama dalam ibadah sholat. Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan yang secara teori memang jelas banget, tetapi prakteknya berat. Karena memang Allah Azza wa Jalla menjadikan khusyuk di dalam sholat sebagai tanda iman. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sangat khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kalau orang ingin khusyuk di dalam sholat, imannya harus diperbaiki. Baik, ketika orang ingin khusyuk dalam sholat, dan orang betul-betul ingin mengenal Allah, gimana caranya? Belajar. Belajar tauhid. Kalau kita tahu bahwa Allah Maha mendengar, maka sholat kita akan khusyuk karena kita tahu bacaan itu didengar oleh Allah meskipun kita bisik-bisik, meskipun kita bacaannya tidak benar ya. Sebagian orang sholatnya seperti tidak diperhatikan orang sama sekali. Bahkan doa pun tidak kedengaran. Makmumnya sudah amin amin, tapi yang diamin juga mereka nggak ngerti yang didengarin apa itu. Nah ini doanya sampai kayak gini. Bacaan pun kadang begitu di dalam sholat. Ini kan seperti orang tidak perhatian dan tidak peduli bahkan kalau dia ini tidak diawasi Allah. Maka gimana mau khusyuk kalau kita tidak mengerti Allah ini mendengarkan kita. Baik. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Allah mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku akan bagi salatku ini dengan hambaku separuh-separuh. Maksudnya salat itu adalah surat Al-Fatihah. Ya. Kalau hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, athna alayya abdi, majjadani abdi, hambaku memuji aku. Tapi kalau seandainya dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau dia baca ayat yang keempat itu atau kelima, kalau bismillah dihitung, maka Allah akan mengatakan hambaku memujiku dan ini separuhnya permintaan dia, maka hambaku bebas mau minta apa saja. Tapi kalau hambanya sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dia lagi minta sama aku, silahkan minta apa aja tak kasih. Artinya orang kalau ngerti ternyata baca Al-Fatihah itu didengerin dan dijawab oleh Allah, dia akan hati-hati bacanya. Kalau dia hati-hati bacanya, maka dia akan lebih khusyuk di dalam sholat. Baik, para ulama memberikan trik. Di antaranya selain belajar tadi, kemudian termasuk dia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk khusyuk dalam sholat. Karena memang ada setan yang ganggu. Baik, kemudian berikutnya, dia berusaha untuk menghilangkan semua urusan yang bisa mengganggu kekhusyuan. Maka makruh hukumnya seorang sholat dalam keadaan kebelet ke kamar mandi atau lagi lapar banget sementara masakan sudah siap. Nah ini akan mengganggu perhatian. Selesaikan dulu urusan itu. Kemudian termasuk diantaranya kalau terlalu kepikiran atau lagi capek, ngantuk, dia paksain sholat, hilang itu bacaan. Maka dia istirahat dulu baru sholat. Jadi hilangkan semua sebab yang memang membuat dia tidak khusyuk. Kemudian berikutnya, biasakan datang ke masjid di awal waktu. Kalau sudah qomat baru berangkat, nanti tinggal dapat rukuk terakhir pula. Gimana dia mau khusyuk? Datang di awal waktu, sehingga tidak terengah-engah ketika sholat. Dia bisa menikmati dan tenang, bisa berdoa, dan seterusnya. Nah, kemudian di antara triknya juga adalah mengganti-ganti bacaan. Ya, jadi bacaannya bukan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad, ya kayak gitu. Baca yang hafalan lain. Kemudian doa juga bukan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Baca dengan bacaan yang lain. Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa bika Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Doa ruku itu banyak, bisa divariasi untuk membuat sholat kita lebih perhatian. Kalau sholatnya sudah terlalu hafal baca satu bacaan, nah itu biasanya kita malah tidak perhatian. Baik, itu intinya setidaknya beberapa yang
sampaikan oleh para ulama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas waktu dan juga ilmu yang telah antum berikan di sore hari ini. Semoga Allah senantiasa jaga Ustadz, ya Allah mudahkan segala urusan Ustadz, dan juga Allah semoga berikan kesehatan kepada Ustadz selalu. Amin. Allahumma amin. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada program Tanyakan pada Ahlinya dengan tema Fikih Sunnah bersama guru kita Ustadz Dr. M. Hasan Aitullah Fizullah Ta'ala. Dan terakhir kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan juga pendengar sekalian atas partisipasi Anda dalam menyampaikan pertanyaan, dan kami ingatkan untuk terus saksikan program Tanyakan pada Ahlinya dengan tema Fikih Sunnah bersama Ustadz Dr. M. Hasan Aitullah Fizullah Ta'ala setiap hari Rabu di jam 4 sore. Dan terakhir, kami yang bertugas di sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Kami ucapkan barakallahu fikum, sampai jumpa kembali pada program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.